Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditanya, "Hal taju'u wa anta ala khazainil ard?" Apakah engkau masih berlapar-lapar padahal engkau yang memegang perbendaharaan negara? Apakah engkau masih lapar padahal semua kekayaan negara ada di tanganmu? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Akhafu an ashba'a wa ansal ja'i'." Aku takut kenyang lalu lupa sama orang yang lapar. Cerita agung yang dinukilkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din itu mengajarkan kita satu makna kepemimpinan yang sangat mendalam, bahwa pemimpin yang bisa merasakan penderitaan rakyatnya pasti tahu bagaimana cara menyelesaikan penderitaan mereka itu. Karena itu kita belajar melalui cerita Quran bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang memegang kelak kepemimpinan di Mesir, mampu menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di zamannya secara sistemik. Tapi dalam cerita ini sekaligus juga menunjukkan bagaimana beliau melatih dirinya sendiri untuk memiliki kepekaan yang tinggi serta empati, rasa kasih sayang terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang tidak berdaya. Pendekatan sistemik dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dengan menggunakan instrumen negara seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan tradisi pribadi tentang cara melatih kepekaan untuk bisa tetap merasakan penderitaan orang-orang fakir miskin, seperti juga yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, adalah makna yang kita pelajari dari puasa yang sekarang sedang kita jalani di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, puasa melahirkan perasaan kasih sayang, empati, dan kelembutan dalam hati kita, agar dengan itu kita bisa merasakan penderitaan orang-orang lain di luar sana, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan orang-orang yang tidak berdaya. Dan bagi seorang pemimpin, itu akan membantunya dalam membangun satu pendekatan tentang bagaimana cara menyelesaikan penderitaan mereka itu, karena mereka sendiri merasakannya secara sadar, secara pribadi. Dan apabila kelembutan itu muncul, kasih sayang itu muncul dalam diri mereka, sekali lagi mereka pasti tahu cara menyelesaikan penderitaan rakyatnya. Itu sebabnya Rasulullah SAW berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an." Ya Allah, barang siapa di antara umatku yang diberi amanat untuk mengurus urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia mempersulit urusan mereka atau berlaku kasar kepada mereka, fashquq alaihi, maka sulitkanlah urusannya atau berlaku kasar pula lah kepadanya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan barang siapa dari umatku yang diberi amanat untuk mengurusi urusan umatku, lalu dia berlaku lembut kepada mereka, maka ya Allah berlaku lembut pula lah kepadanya. Doa Rasulullah SAW itu adalah doa untuk para pemimpin yang lembut, yang bisa merasakan penderitaan rakyatnya. Dan tradisi yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan berlapar-lapar, walaupun dia yang memegang kekayaan negara, walaupun kekayaan negara ada di tangannya, hanya untuk tetap mempertahankan kepekaan, untuk tetap mempertahankan kelembutan dan rasa kasih sayangnya atas penderitaan orang-orang miskin. Itu semua yang membuatnya layak untuk mengatakan kepada Raja Mesir sebelum beliau diangkat untuk memegang perbendaharaan negara, "Ija'alni ala khazainil ard." Jadikanlah aku sebagai pemegang kendali atas kekayaan negara. Inni hafizun alim, karena aku bisa menjaganya dan mengetahui caranya.